Memasuki bulan Desember sangat identik dengan bulan Natal bagi kita orang percaya. Ada yang menyebut bulan Desember sebagai bulan yang penuh damai, karena pada momentum ini dikenal sebagai peringatan hari lahir Yesus Kristus, Raja Damai, Allah Sang Maha Cinta Kasih Kekal. Menyambut Natal biasanya dilakukan oleh umat manusia dengan cara bervariasi sesuai konteks wilayah masing-masing. Pada bulan ini, banyak orang Kristen mendandangi diri dan hatinya untuk menyongsong Sang Raja Damai. Ada juga yang mempersiapkan pesta Natalan, ada yang berlibur bersama keluarga, ada yang rutin dalam ibadah, ada pula yang saling mengunjungi kerabat untuk bersalaman. Persiapan dan perayaan Natal bagi orang beriman biasanya dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan kelas sosial atau kemampuan yang berbeda-beda pula. Perbedaan ini dapat diketahui dengan jelas melalui kebersamaan, penampilan, kesiapan fisik, atau kemampuan materi masing-masing. Di bulan ini juga, ada yang mempersiapkan pemberian kado kepada mereka yang dikasihi. Ada yang bersiap menerima kado dari orang yang mereka kasihi, sebagai tanda kasih sayang dalam momen yang penuh damai. Hal ini berbeda dengan Bapak Siles Mergulkono. Ia adalah seorang Kristen yang lahir pada tahun 1960 di Waipula, Desa Kauniki. Ia tinggal di tengah-tengah komunitas Kristen yang notabene-nya adalah keluarga. Beralamat pada RT 1 RW 1, Dusun Waipula, Desa Kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak tahun 1972, ia menderita penyakit yang amat hebat yang berakibat gangguan berat pada sarafnya, sehingga hampir sebagian besar tubuhnya gemetar dengan keras. Berbicara juga tidak jelas, makan pun tidak bisa memegang sendok makannya sendiri. Walaupun demikian, ia masih menghidupi dirinya dengan jualan kecil-kecilan seperti sirih, pinang, kapur, dan tembakau kepada tetangga di sekitar dalam kampungnya. Untuk berlindung diri, ia meminta sebuah gubuk milik masyarakat yang sudah tidak terpakai untuk tinggal di dalamnya. Namun, pada bulan September 2022 lalu, gubuk ini terbakar. Akhirnya ia meminta sebuah penginapan kecil milik saudaranya untuk tinggal di sana. Untuk meneranginya setiap malam, ia menggunakan api unggun pada tungku masak untuk meneranginya saat belum tidur. Ia tidak membutuhkan penerangan yang baik meskipun saudaranya yang berdekatan memiliki listrik PLN. Ia adalah salah satu warga penyandang cacat yang terabaikan. Tidak pernah mendapatkan bantuan dari lembaga manapun. Tidak diperhatikan oleh pemerintah setempat juga. Jangankan pemerintah, keluarga pun tidak memperdulikannya. Bahkan ia dikucilkan dari keluarganya. Ia harus menjalani hidup sebatang kara. Dalam kondisi seperti ini, hanya ditemani beberapa ekor ayam miliknya. Terkadang kelaparan di saat sakit karena tidak bisa memungut kayu bakar dan air untuk memasak. Kondisi tubuh yang sangat kotor dan romol, bahkan pakaian
karena tidak terurus. Meskipun demikian, ia memiliki iman dan percaya bahwa yang menolong saat sakit, yang membantu saat sulit, menemani saat kesepian, yang memelihara hidupnya adalah Tuhan Yesus. Ada hal yang menarik pada Bapak Siles Merkiulkono, antara lain: 1. Tidak pernah memperoleh bantuan dari lembaga manapun, namun enggan meminta-minta, kecuali diberikan dengan tulus. 2. Disandang sebagai orang cacat tak berdaya, tapi ia berupaya menafkahi hidupnya dengan cara semampunya dan halal. 3. Tidak pernah mempersalahkan pemerintah setempat dan keluarganya sendiri yang tidak memperhatikan dirinya. 4. Banyak orang mencari kedamaian dan kasih sayang dalam keramaian pada hari Natal, namun dirinya tetap menemukan kedamaian dan kasih sayang pada situasi sendirian dan sepi di hari Natal. Ia percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada ketika ia sakit, menolongnya ketika ia sepi, meramaikannya, dan sedih menghiburnya ketika ia sendiri menemaninya. Saudara, mari kita merefleksikan situasi hidup Bapak Siles Merkiulkono dalam hati kita, bahwa hal terbaik dari pribadinya merupakan kado Natal yang terindah buat kita, orang percaya di tanah air pada tahun 2022 ini. Terima kasih.